Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Manzuri yang saya hormati dan saya banggakan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Nurmalita Zara Kusumantias. Saya berusia 10 tahun. Saya bersekolah di SD Negeri Wonosari 1 kelas 4. Saya tinggal di Senang-Siraman, Wonosari, Gunung Kidul. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam lomba berkisah dalam rangka Milad SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Muhammad SAW disebut Khataman Nabiyyin. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Beliau diutus Allah untuk menuntun umat di dunia. Setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi yang diutus oleh Allah. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW disebut Nabi penutup atau Khataman Nabiyyin. Nabi Muhammad SAW membenarkan ajaran Allah yang telah diajarkan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April 570 Masehi atau tahun Gajah. Beliau dilahirkan dari seorang ibu bernama Aminah dan seorang ayah bernama Abdullah. Namun sayang, Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai anak laki karena ayahnya telah meninggal sejak Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan. Ayahnya meninggal karena sakit akibat kelelahan dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW memiliki kakek bernama Abdul Muthalib, yaitu pemimpin Mekah atau kaum Quraisy. Sang kakek yang memberi nama Muhammad. Nabi Muhammad SAW dibawa sang kakek ke dalam Mekah dan menyembelih seekor kambing untuk akikoh. Nabi Muhammad SAW dikitan saat usia 7 hari. Sejak Nabi Muhammad lahir, ibunya sedang sakit sehingga asinya tidak keluar. Tidak ada seorang pun yang memusuhi Nabi Muhammad karena ia tergolong dari orang yang miskin. Tetapi ada seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah yang dengan tulus dan ikhlas menyusui Nabi Muhammad, meskipun asinya hanya keluar sedikit. Karena ketulusan dan keikhlasannya, Allah pun mengganti dengan rezeki yang berlimpah. Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW membantu mengembala binatang ternak. Namun sayang, saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ia ditinggalkan oleh ibunya dan diasuh oleh kakeknya. Kakeknya hanya bisa mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Dan Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib hidup kesusahan dan kesulitan. Namun Nabi Muhammad SAW tetap tumbuh dengan baik. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata bohong, dan tidak pernah melakukan maksiat. Karena kejujurannya dalam berkata dan bersikap, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Saat Nabi Muhammad SAW mulai dewasa, ia membantu pamannya berdagang. Beliau bekerja sama dengan seorang yang cantik rupawan, terpandang dan kaya raya dari Arab, yaitu Khadijah. Karena pribadi Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani, Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad dan akhirnya menikah. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah adalah cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi Rasul, Allah pun memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wajahnya bersinar terang mengalahkan sinar rembulan. Ini menunjukkan bahwa Nabi terakhir yang memiliki kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, ia menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Seperti yang terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu pertamanya, ia mulai berdakwah secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Pengikut pertamanya adalah istri tercintanya yaitu Khadijah, lalu para sahabat-sahabatnya. Setelah beberapa tahun berdakwah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebagai berdakwah, ia didampingi oleh istri tercintanya yaitu Khadijah. Pada tahun ke-11 kepemimpinannya,
Nabi Muhammad SAW kehilangan istri tercintanya dan pamannya. Beliau sangat sedih. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW menuju perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju langit ke-7, atau yang biasa disebut dengan Isra Mi'raj. Pada peristiwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun, ia pun wafat. Beliau sempat sakit beberapa saat dan akhirnya meninggal di atas pangkuan istri ketiganya, yaitu Aisyah. Demikianlah kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Mari kita teladani sikap jujur, tidak pernah berbohong dan dapat dipercaya. Karena sikap-sikap itu akan membawa kita dalam ketentraman dan kedamaian dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.